7 fakta menarik tentang Nadiem Makarim. Sebelum menjadi Mendikbud, ia sudah dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses di Indonesia. Popularitasnya kian meningkat seiring kesuksesan perusahaan ride-hailing Gojek yang didirikannya pada 2010. Nah, buat kamu yang belum mengenal sosok Nadiem Makarim, simak 7 fakta menarik sosok Nadiem Makarim yang berhasil dirangkum BBG Media. Tapi sebelumnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah ini. Pria kelahiran Singapura 4 Juli 1984 ini merupakan putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah salah satu aktivis dan pengacara terkemuka keturunan Minang Arab, sedangkan ibunya adalah seorang penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Hamid Al-Gadri adalah pria keturunan Pasuruan Arab yang kerap menjadi penasihat delegasi bagi petinggi bangsa dalam sejumlah pertemuan atau perundingan, mulai dari perundingan Renville hingga konvensi meja bundar di Den Haag. Nadiem Makarim menjalani proses pendidikan dasar hingga SLTA berpindah-pindah dari Jakarta hingga ke Singapura. Usai menyelesaikan bangku SMA di Singapura pada tahun 2002, dia mengambil jurusan hubungan internasional di Brown University, Amerika Serikat. 3 tahun berselang, Nadiem kemudian kembali melanjutkan pendidikannya dengan mengambil program master di Harvard Business School, Harvard University, Boston, Amerika Serikat, dan lulus dengan gelar Master Business of Administration atau MBA. Sebelum bergelar master, Nadiem Makarim kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company di Jakarta. Selepas bergelar master dari Harvard, pria yang menikah dengan Franka Franklin pada 2014 lalu, ia menjadi CEO founder dari Zalora. Di perusahaan tersebut, ia menjadi sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, dia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer atau CIO di Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah dirintis sejak tahun 2010. Dalam aktivitasnya sebagai karyawan, Nadiem kerap menggunakan transportasi umum, yaitu ojek. Dari situlah muncul keresahannya akan tidak praktisnya transportasi umum saat ini. Dengan menggandeng 20 driver ojek langganannya, Nadiem akhirnya meluncurkan Gojek pada tahun 2010. Sekarang, Gojek menjadi salah satu perusahaan dekakorn pertama di Indonesia. Nadiem mendirikannya sejak masih berstatus startup pemula. Kini, Gojek adalah salah satu startup dekakorn dari Indonesia yang memiliki valuasi lebih dari 10 miliar dolar atau kurang lebih 141 triliun rupiah. Hubungan Nadiem dan Gojek terbilang awet, hingga akhirnya Nadiem harus mundur dari jabatannya sebagai CEO Gojek saat diminta menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024. Pada tahun 2016, Nadiem Makarim meraih penghargaan bergengsi Asian of the Year dari The Straits Times dan merupakan orang Indonesia pertama yang meraih penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada 2012. Penghargaan Asian of the Year diberikan kepada individu atau sekelompok individu yang berkontribusi secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negaranya atau di Asia. Nadiem berada di jajaran nama besar peraih Asian of the Year, seperti pendiri Singapura Lee Kuan Yew pada tahun 2015, Perdana Menteri India Narendra Modi pada tahun 2014, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2013, serta Presiden Myanmar Thein Sein pada tahun 2012. Nadiem juga berhasil masuk ke daftar inovator tahunan Bloomberg 50 pada tahun 2018. Daftar tersebut terdiri dari orang-orang yang terlibat dalam dunia bisnis dan keuangan
entertainment, politik, hingga teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana sosoknya bisa membawa perubahan besar di tahun 2018. Nadiem meraih penghargaan itu berkat Gojek yang dibangunnya setelah mengubah kehidupan masyarakat Indonesia dalam waktu cepat. Dalam keterangannya, 2018 Bloomberg 5T mengatakan bahwa layanan berbagi aplikasi Gojek yang berbasis di Indonesia juga bisa mendobrak untuk ekspansi ke luar negeri. Dalam daftar nama tersebut, nama Nadiem masuk bersama para direktur David Jerome Powell, Richard Clarida, John Williams, Randall Quarles, and Lyle Brainerd, serta peraih Nobel bidang fisika Donna Strickland hingga artis Taylor Swift. Nama Nadiem masuk dalam Time 100 Next 2019 Leaders bersama sejumlah tokoh internasional lainnya. Beberapa di antaranya, Presiden Costa Rica Carlos Alvaro Quesada dan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Shinjiro Koizumi. Dalam keterangan di laman resmi Time 100 Next 2019, Nadiem dikenal sebagai Mendikbud dan juga sebagai mantan pimpinan Gojek yang aplikasinya populer dengan pelayanan jasa, mulai dari antarjemput, pembayaran hingga pemesanan makanan secara online. Wakil Direktur Pusat Studi Strategis dan Internasional, Brian Harding menyebut Nadiem sebagai sosok muda dan cerdas yang masuk dalam susunan Kabinet Indonesia Maju. Posisi Nadiem sebagai Mendikbud disebut dapat memberinya peluang untuk membentuk pemimpin masa depan, terutama sebagai pemimpin ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Nah, itulah dia 7 fakta menarik dari sosok Nadiem Makarim, pengusaha muda sukses, founder Gojek, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju. Tetap menginspirasi ya Pak Nadiem. Terakhir, jangan lupa juga untuk like dan subscribe video-video kami, serta kami juga khusus memilihkan video berikut untuk Anda tonton selanjutnya. Terima kasih.